Berjumpa lagi dengan saya, Guru Idola, dengan channel AA Guru Idola. Pagi hari ini kita akan membahas tentang apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berkembang di masyarakat dan di pemahaman umum bahwa ada sebuah hadis yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sataftariku ummati ala sab'i wa salasina firqatan kulluhum finnar illa wahidah. Kemudian sahabat bertanya, man hum ya Rasulullah? Rasulullah berkata, ma ana alaihi wa ashabi. Hadis ini menjelaskan tentang bahwa umat Islam itu akan terpecah menjadi 73 golongan. Kemudian semuanya itu masuk neraka kecuali satu, yaitu kata Rasulullah, sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda, ma ana alaihi wa ashabi, sesuatu yang saya dan sahabat-sahabat saya itu berpegang teguh kepadanya. Yang kemudian ini menjadi hadis bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang berarti Ahlus Sunnah itu apa yang Rasulullah lakukan itu menjadi sunnah. Ana wa ashabi, dan sahabat-sahabat saya kerjakan. Artinya yang secara jamaah itu dilakukan oleh para sahabat Nabi. Sahabat Nabi kemudian itu diteruskan oleh tabi'in, tabi'in diteruskan oleh tabi'in, tabi'in diteruskan oleh tabi'in, sampai kemudian yang sekarang menjadi tangan panjang atau penerus dari para sahabat itu, yang anang alaihi washabi itu kemudian adalah para ulama. Para ulama itu seperti ada juga hadis yang menjelaskan bahwa al ulama'u warasatul anbiya, yang berarti para ulama itu adalah penerus para nabi. Dan saya ingin menjelaskan bahwa di pemahaman masyarakat itu tentang aswaja itu masih berkembang banyak. Sebetulnya apa sih aswaja? Tadi dikatakan ma ana alaihi washabi, itu berarti adalah siapa saja atau orang yang berpegang teguh kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang disebut jamaah itu adalah kelompok terbesar. Kelompok terbesar itu biasa disebut dengan as-sawadul a'dzam atau kelompok terbesar. Siapa mereka? Ya para ulama atau kesepakatan ulama. Sehingga di dalam tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada 4 metode penentuan hukum. Yang pertama adalah sumber, ya, maksudnya sumber hukum. Yang pertama adalah Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma', dan yang keempat adalah qiyas. Empat ini menjadi satu kesatuan untuk menentukan atau menjadi sumber hukum dari dalam Islam itu. Yang kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berkembang sampai sekarang ini. Kita tahu bahwa sahabat Nabi yang paling utama di antara para sahabat yang lain itu adalah 4 itu. Siapa? Abu Bakar adalah orang yang pertama kali masuk Islam, sekaligus menjadi pelindung Nabi di dalam segala perbuatan, termasuk membenarkan semua perilaku Nabi, sehingga beliau mendapat gelar As-Siddiq, orang yang selalu membenarkan Nabi. Kemudian yang kedua adalah sahabat Umar. Sahabat Umar ini adalah orang yang sangat kuat prinsipnya, kemudian berani menegakkan kebenaran, karena beliau adalah mantan kalau bahasa sekarang preman lah, yang biasa dengan kekerasan. Kemudian yang ketiga adalah, tetapi sahabat Umar setelah masuk Islam itu menjadi orang yang sangat halus budi pekertinya dan akhlaknya. Yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Beliau orang yang sangat kaya raya, tapi kemudian dengan kekayaannya itu diserahkan semuanya untuk dakwah Islam pada waktu periode Nabi. Kemudian yang paling muda itu adalah sahabat Ali bin Abi Thalib.
Empat sahabat ini disebut dengan Khulafaur Rasyidin. Pada periode inilah Islam itu menjadi prototipe atau menjadi contoh perkembangan Islam. Bahkan pada masa Umar itu Islam itu bisa mencapai berkembang sampai ke negara-negara termasuk Spanyol. Nah, pasca sahabat Ali ini kemudian terjadi yang namanya perselisihan di antara umat Islam yang disebabkan karena kekuasaan, karena kekhilafaan, khalifah. Kemudian Bani Umayyah, kemudian Bani Abbasiyah, ya. Itu periode tabi'in, ya, periode Bani Abbasiyah dan lain-lain. Yang di situ kemudian berkembang banyaknya aliran-aliran yang sangat kita akrab itu ada Mu'tazilah, ada Qadariyah, ada Jabariyah, ada kalau pengikutnya Ali itu ada Syiah, kemudian ada yang keluar dari Syiah atau pengikut Ali yang disebut dengan Khawarij dan lain-lain. Semua itu kemudian berkembang sampai hari ini. Hari ini mungkin lebih banyak daripada 73 kalau dilihat dari aliran-aliran itu. Nah, siapakah ma'ana alaihi washabi yang disebut di dalam hadis Nabi itu adalah as-sawadul a'dham atau orang yang selalu berpegang teguh kepada jamaah atau kepada ahlus sunnah wal jamaah. Selain Quran, kemudian hadis, ijma' ulama, ya, itu dipegang teguh sehingga menjadi as-sawadul a'dham, dan jalurnya, nasab keilmuannya atau nasab ajarannya itu sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Siapakah kelompok terbesar hari ini? As-sawadul a'dham yang ada di dunia ya sampai hari ini adalah kelompok-kelompok yang tergabung di dalam kelompok-kelompok Islam seperti yang ada di Indonesia yang didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang sangat kuat memegang kepada ahlus sunnah wal jamaah. Di Indonesia aswaja itu diterjemahkan menjadi dua. Yang pertama adalah aswaja sebagai madhab, yang kedua aswaja sebagai manhaj. Aswaja sebagai madhab itu kemudian berpegang kepada qanun asasi, salah satunya adalah qanun asasi yang diterbitkan atau dikarang oleh Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari selaku pendiri Nahdlatul Ulama, di mana di dalam qanun asasi itu ada disebutkan dalam bidang fikih itu umat Islam berpegang teguh kepada 4 madhab. Yang pertama adalah Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, dan Imam Hambali. 4 ini menjadi siapa saja yang berpegang kepada dalam bidang fikih bermadhab kepada 4 ini disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Karena 4 ini adalah as-sawadul a'dham yang termasuk kelompok terbesar. Kemudian yang kedua, di dalam bidang tauhid mengikuti madhab Abu Musa al-Asy'ari. Ya. Abu Musa al-Asy'ari ini adalah muridnya Wasil, dulunya adalah dari kelompok Mu'tazilah yang kemudian karena tidak puas atau tidak setuju dengan pendapatnya Wasil bin Atha mendirikan yang namanya madhab baru atau pemikiran baru yang dengan konsep al-kasbu. Al-kasbu itu kalau Mu'tazilah itu kan semua bergantung kepada akal manusia. Kalau yang Jabariyah itu semua bergantung kepada Allah, takdir Allah. Nah, ahlus sunnah wal jamaah itu mengambil jalan tengah antara Jabariyah dengan Qadariyah atau Mu'tazilah. Kemudian ada konsep menengah-nengahi. Memang manusia punya kewajiban untuk berusaha yang disebut dengan konsep al-kasbu itu. Nah, kemudian dari konsep al-kasbu ini setelah semua kasbu dilakukan, maka orang Islam wajib bertawakal, yang artinya semua setelah kita berusaha penentunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu konsep ahlus sunnah wal jamaah dari sisi tauhid. Kemudian di dalam bidang tasawuf ahlus sunnah wal jamaah itu mengikuti dari dua madhab, yaitu dua imam Al-Maturidi dan Imam Al-Ghazali. Imam Al-Maturidi dan Imam Al-Ghazali ini
eh, tasawufnya itu bukan tasawuf yang ekstrim seperti Al-Hallaj, seperti Abu Yazid Al-Bustami dan lain-lain, tapi tasawuf yang tujuan tertingginya adalah bagaimana menjadi insan kamil, bagaimana menjadi manusia yang sempurna, bukan wahdatul wujud. Ini tasawufnya. Jadi dari sisi madhab itu seperti itu. Kemudian di dalam yang kedua tadi, aswaja sebagai manhaj atau sebagai metodologi berpikir mempunyai minimal 3. Yang pertama adalah tawassut, prinsip ya, 3 prinsip. Yang pertama adalah tawassut. Tawassut itu artinya toleran. Toleran itu artinya mampu memahami apa yang dilakukan kelompok lain atau orang lain terhadap apa yang dilakukan, dan tidak tidak dikerasi atau tidak dilakukan dengan kekerasan. Dakwah boleh tapi jangan memaksa, itu toleran, seperti itu artinya. Jadi memahami apa yang dilakukan orang dan apa yang dilakukan dirinya, berbeda tapi tetap damai, itu toleran. Kemudian tawassut tadi yang pertama. Yang kedua adalah tawazun. Tawazun itu berimbang. Berimbang itu selalu berpikir tengah-tengah, tidak ekstrim kanan bahkan dan tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim atas, tidak ekstrim bawah, pokoknya tengah-tengah. Berimbang. Berimbang itu ya pokoknya selalu mengambil jalan tengah antara dua hal yang ekstrim. Ya, ini metodologi berpikir yang tawazun ala Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang ketiga ta'adul. Ta'adul itu adil. Adil itu ya selalu menimbang, selalu menempatkan sesuatu pada posisinya, pada tempatnya yang tepat. Itu namanya adil. Sebaliknya dolim. Sebaliknya adil adalah dolim. Nah ini dari tadi yang pertama sebagai madhab dan yang kedua sebagai manhaj, itu masing-masing akan kita kaji di dalam aswaja di perguruan tinggi Nahdlatul Ulama. Nah untuk tugas silakan masuk ke classroom, nanti di classroom ada tugasnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.